الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Abnai rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembacaan kita pada kitab Ad-Durrul Mujtaba fi Wasfil Mustafa, yaitu permata-permata pilihan yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ini sendiri dikarang oleh Syekh Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullahu taala. Yang mana dalam buku ini beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah sifat khalqiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang sifat fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat khuluqiyah, yaitu tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti di pasal yang ketiga beliau akan menyebutkan khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pembacaan buku kita ini. Buku yang akan kita pelajari ini dari muqaddimah muallif. Beliau berkata, hafizahullahu taala, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau hafizahullahu taala dalam muqaddimahnya memulai bukunya dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini adalah khutbah atau ungkapan yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika beliau ingin menyampaikan suatu hajah atau suatu keinginan. Baik itu di acara pernikahan atau di acara-acara yang lainnya. Dan dalam khutbatul hajah ini terkumpul dalamnya pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sanjungan dan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun melanjutkan dengan menyebutkan firman Allah surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir ayat. Lalu beliau juga menyebutkan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Lalu beliau berkata, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benarnya atau sejujur-jujurnya ungkapan adalah Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan hal yang paling buruk di muka bumi ini adalah perkara yang diada-adakan dalam agama.
wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Dan setiap hal yang diada-adakan di dalam agama itu termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kebid'ahan adalah bentuk kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu membawa pelakunya ke dalam api neraka. Wa ba'du, dan setelah beliau mengungkapkan khutbah tersebut yang memang sering sekali diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak keadaan, maka di sini beliau berkata, fa innallaha ba'atha nabiyyana bid-dinil qawwim wal manhajil mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yaitu dengan agama yang lurus dan manhaj yang lurus. Arsalahu rahmatan lil alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus karena untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu agar tersebarnya rahmat dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Wa imaman lil muttaqin, dan beliau juga sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa hujjatan alal khalaik, dan juga beliau kelak akan menjadi hujjah bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahwasanya mereka telah mendapatkan apa yang benar dan telah mengetahui apa yang buruk. Sehingga nanti kelak ketika mereka harus mempertanggungjawabkan semua amalannya, maka mereka tidak ada lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waftarada 'alal ibadi ta'atahu wa tawqirahu wa mahabbatahu wal qiyama bihuquqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi semua hamba untuk senantiasa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuliakan beliau, mencintai beliau, dan melaksanakan semua hak-hak yang menjadi hak beliau. Wasaddadun duna jannatihi turuq falan tuftaha li ahadin illa min tariqihi. Dan surga kelak akan dibuka yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memulai untuk membukanya. Wa min thamma, kata beliau, oleh karena itu wajaba 'alal ibadi, wajib bagi setiap hamba an yata'allamu hadiyahu, yaitu untuk mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiratahu, dan juga mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaqtadu bihi, agar mereka bisa mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Karena pastinya kebaikan adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan keburukan adalah sebaliknya. Sehingga orang-orang bisa wayasiru ala darbihi, bisa berjalan di jalan yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini mengatakan, wa qad sa'alani ba'du ikhwani an ad'a kitaban sahlan maisuran. Sebagian temanku bertanya atau meminta kepadaku agar aku menuliskan sebuah kitab yang mudah fi wasfi nabiyyina, yang menjelaskan tentang sifat nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kebiasaan para ulama ya. Mereka didatangi oleh orang-orang untuk meminta fatwa, meminta petunjuk, dan tak jarang meminta untuk dituliskan sebuah buku yang dengannya mereka bisa mengambil manfaat. Dan Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani ini sendiri juga termasuk orang yang
sangat produktif ya dalam menulis buku. Bahkan di buku ini dia menyebutkan berapa buku yang pernah dia tulis dari setiap disiplin ilmu ya, baik akidah, fikih, tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Di sini beliau menyebutkan ada 64 buku yang telah beliau tulis. Nah, dan salah satunya adalah buku Ad-Durrul Mujtaba fi Wasfil Mustafa. Kemudian beliau berkata, fastakhartu rabbi miraran wa tikraran. Maka aku pun beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali untuk menetapkan hatinya agar bisa dimudahkan dalam menulis apa yang diminta oleh teman-temannya. Fasyaraha li sadri li hadzal amal. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan beliau jalan tersebut sehingga beliau pun akhirnya menulis kitab ini, yaitu Ad-Durrul Mujtaba fil Wasfil Mustafa. Lalu beliau berkata, waqad qasamtu hadzal kitab thalathata fusul. Aku membagi kitab ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, Awsafun Nabi al-Khalqiyah. Yaitu aku akan menyebutkan tentang sifat Nabi secara fisik. Lalu yang kedua, Awsafun Nabi al-Khuluqiyah. Aku akan menyebutkan akhlak-akhlak yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari cara minumnya, cara berjalan, kemudian cara makan, bagaimana beliau bercanda, bagaimana keberanian beliau. Kalau khalqiyah itu berkaitan fisik, gimanakah bentuk mata beliau, gimanakah bentuk kepala beliau, rambut beliau, dan yang lainnya. Dan juga tentang khasaisun Nabi, yaitu hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, hadza wa as'alullah al-azim an yataqabbala minni hadzal amal. Maka inilah mukaddimah yang bisa aku sampaikan, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ini. Wasaira a'malina, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Wa an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan semoga Allah mengampuni kesalahanku pada hari kiamat kelak. Wa an yajma'ana wa aba'ana wa ummahatina wa azwajana wa suyukhana fil firdausil a'la minal jannah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, pasangan-pasangan kita, para guru kita di jannah firdaus yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kata beliau, kama as'aluhu an yurdiya anni. Dan juga aku meminta agar Allah Subhanahu wa an yardo anni, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoiku. Wa an kulli man qara'a hadzal kitab, dan kepada siapapun yang membaca kitab ini. Au aana ala nashrihi tadrisan au tarjamatan au tauzi'an. Dan juga bagi siapa saja yang menyebarkan kitab ini, baik dengan mengajarkannya, menerjemahkannya, atau membagikannya secara gratis. Jadi bagi antum yang mungkin ingin menerjemahkan kitab ini, silakan ya, silakan. Dan Syekh sangat terbuka ya terhadap hal tersebut. Bahkan tidak harus izin, izin. Silakan terjemahkan, kemudian bagikan ke orang yang mungkin ingin mengetahuinya, dan sehingga antum mendapat manfaatnya dan juga Syekh mendapatkan pahalanya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan mengucapkan salam dan memberikan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi semuanya. Itulah mukaddimah dari kitab ini. Penting bagi kita ketika memulai suatu kitab cara akhlaknya, yang dengannya kita akan menghilangkan segala bentuk keraguan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengannya iman kita pun akan bertambah.
Itu dengan mempelajari fisik Nabi SAW, mempelajari sifat akhlak Nabi SAW, maka dengannya iman kita akan bertambah. Karena kita akan mengetahui bagaimana menakjubkannya Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta kepada orang-orang musyrik yang dulu di zaman Nabi suka menghina Nabi SAW, mengatakan Nabi adalah seorang penyair, seorang seorang dukun, Nabi SAW gila dan yang lainnya, agar mereka berpikir, apakah mungkin makhluk seperti Nabi SAW yang sempurna ini itu sesuai dengan julukan dan tuduhan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, "Antaqumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah." Yaitu hendaknya kalian, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwasanya aku menasihatkan kepada kalian satu nasihat. Apa itu? Yaitu hendaknya kalian mencari kebenaran dengan ikhlas, tanpa melihat faktor kesukuan, baik secara berduaan atau sendirian. Kemudian cobalah berpikir tentang ma bisahibikum min jinnah. Cobalah berpikir tentang orang ini yang membawa kebenaran ini. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah akalnya, bagaimanakah kejujurannya, bagaimanakah manahnya, bagaimanakah sifat fisiknya. Apakah layak dia dikatakan sebagai seorang yang gila? Apakah layak dia dikatakan sebagai seorang penyair? Apakah layak dia dikatakan sebagai tukang sihir atau dukun? In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguh dia hanya seorang pemberi peringatan, dan di hadapannya kelak akan ada azab yang keras. Jadi kamu kelak akan menghadapi azab yang keras seandainya kamu tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama apa? Yaitu untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Nabi SAW, dan juga menambahnya. Kalau kita sudah beriman, maka menambah keimanan kita kepada Nabi SAW. Lalu yang kedua, abnai rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai Nabi SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW itu harus ada di atas kecintaan kita kepada semua makhluk yang kita kenal. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Kata Nabi, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada manusia seluruhnya. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya di antara cara kita bisa menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi, yaitu dengan kita mengenal Nabi SAW. Makanya ada istilah di bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana kita bisa mencintai, menyayangi seseorang ketika kita tidak mengenal orang tersebut? Begitu pula bagaimana kita bisa mencintai Nabi dengan baik ketika kita tidak mengenal Nabi SAW. Maka faidah yang kedua yang dengannya insya Allah akan kita dapati ketika kita mempelajari kitab ini atau mempelajari tentang sifat khalqiyah dan hulukiyah Nabi SAW adalah menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita kepada Nabi SAW.
Lalu yang ketiga, di antara faidah yang bisa kita dapati ketika kita mempelajari sifat khalqiyah atau khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan bagi yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak akan teraplikasi bentuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mengetahui bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu manfaat yang ketiga. Lalu manfaat yang keempat, ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Orang yang paling sempurna akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang lurus. Begitu pula Sa'ad bin Hisham ketika dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah berkata, "Khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk aplikasi dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya ketika kita mempelajari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya kita bisa mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu yang kelima, di antara faidah kita mempelajari sifat khalqiyah dan khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita akan mengetahui siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dari kita yang ingin bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pasti semuanya ya, semuanya ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Bagaimana? Yaitu dalam mimpi. Dalam mimpi. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu mithli." Barang siapa yang dia melihatku dalam tidurnya, maka sejatinya dia telah melihatku. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupaiku. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana tak kita tahu bahwasanya yang kita lihat dalam mimpi itu Rasulullah? Sedangkan kita tidak tahu bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari sifat khalqiyah dan khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang ngaku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar dia disanjung, agar dia diagungkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika ditanya bagaimanakah bentuk Nabi yang dia lihat, maka dia lihat
ada seorang yang tua dengan jenggot warna putih semuanya, kemudian rambutnya memutih, maka katakan pada dia bahwasanya yang dia lihat jin, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika meninggal, uban yang berada di rambutnya kurang dari 20 helai. Kurang dari 20 helai. Nah, nanti akan kita sebutkan bagaimanakah sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa faidah yang dengannya kita akan bisa mendapatkannya ketika kita mempelajari sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin akan menyebutkan beberapa sifat yang disebutkan oleh Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita mulai dari sifat khalqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau mengatakan wasfu tuli Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimanakah tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau membawakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marbu'an." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang marbu. Apa itu marbu? Marbu itu adalah mu'tadilutul, yaitu orang yang tingginya pertengahan. Artinya kalau dia sedang berada bersama orang-orang, dia bukan menjadi perhatian orang tersebut, karena tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, "Laisa bit tawilil ba'in." Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi ba'in. Nah, ba'in kata para ulama, dia berasal dari kata bana yabinu bayanan. Artinya tampak, yaitu tidak terlalu tinggi. Atau ada yang mengatakan asal dari kata bana yabunu baunan, artinya jauh, ba'uda. Nah, artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu tinggi. Tapi kata para ulama, ketinggi lebih dekat. Ketinggi lebih dekat. Nabi bukan orang yang tinggi sekali. Ini perbandingan tingginya orang Arab ya, bukan orang Indonesia. Tidak tinggi sekali dan juga bahkan tidak pendek. Kalau pendek sudah pasti tidak, tapi tidak tinggi sekali. Jadi ketinggi lebih dekat. Jadi kalau antum lihat orang Arab banyak, kemudian lihat yang paling tinggi, maka kalau ada yang lain yang antum katakan ini tinggi, maka seperti itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak terlalu tinggi, tapi tidak pendek, tapi ketinggi lebih dekat. Maka beliau lanjutkan wala biqasir, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pendek. Ketika menyebutkan tinggi, beliau menyebutkan sifat bain, yaitu tidak terlalu tinggi. Tapi ketika menyebutkan qasir, tanpa sifat, menunjukkan Nabi tidak pendek. Nah, itu sifat tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya adalah wasfu launi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani membawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul launi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam warna kulitnya itu azharul launi. Apa itu azharul launi? Itu abyadu musyrafun bi khumrah, putih kemerahan. Jadi warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerahan, bukan yang putih banget kayak orang albino, dengan yang albino yang punya penyakit kulit itu. Sehingga dia putih sekali seperti gipsum, batu gipsum. Tapi juga bukan coklat ataupun hitam, bukan coklat ataupun hitam, tapi putih kemerahan. Nah, itu warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam
hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya beliau berkata, "Walaisa bil abyadi amhaq." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warna kulitnya bukan yang putih amhaq. Apa itu putih amhaq? Putih amhaq itu adalah putih yang tidak ada campuran warna coklat atau merah. Itu putih amhaq. Jadi benar-benar putih seperti al-jassi. Al-jassi itu gipsum, batu gipsum. Tahu kan batu gipsum? Batu gipsum tuh yang warnanya putih sekali. Nanti kalau antum pulang buka HP, cari Google, cari batu gipsum. Atau tanya nanti ke musyrifnya gimana warna batu gipsum. Itu warnanya putih sekali, warnanya putih sekali. Begitu pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Malik ibnu Buhaina, bahwasanya beliau berkata, "Walaisa bil Adam." Nabi Shallallahu alaihi wasallam warna kulitnya tidak coklat. Jadi warna kulitnya tidak coklat. Itu yang tadi, warna kulit Nabi SAW itu putih kemerah-merahan. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, "Wa kana yura bayadu ibtihi inda sujudihi wa du'aihi." Dan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam putih ketiaknya itu bisa dilihat ketika beliau sujud dan berdoa. Artinya beliau putih itu bukan hanya bagian luar saja, bahkan ketiaknya juga putih. Nah, ini kata para ulama, maknanya bisa dua, yaitu memang Nabi dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki bulu ketiak. Yang kedua, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sunnah yang beliau ajarkan, yaitu sunnah al-fitrah. Apa itu sunnah al-fitrah? Itu adalah hal-hal yang menjadi kebiasaan para nabi dan hal-hal yang menjadi kebiasaan dalam agama Islam. Itu namanya sunnah al-fitrah. Yang mana ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 10 dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau yang 5 itu disebut ada pertama al-khitan, yaitu sunat. Yang kedua ada halqul anah, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga natful ibit, nah yang ini, mencabut bulu ketiak. Yang keempat itu taklimul adfar, yaitu memotong kuku. Nah, ini dianjurkan untuk memotong kuku. Lalu yang kelima halqus syarib, yaitu memotong kumis. Nah, memotong kumis sendiri boleh ditipiskan sampai kulitnya terlihat, boleh dihabiskan. Jadi boleh ditipiskan, boleh dihabiskan. Dan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad kalau tidak salah, bahwasanya batasannya itu 40 hari. Jadi sunanul fitrah itu hendaknya paling lama tidak dilakukan selama 40 hari. Nah, jadi kalau antum potong kuku sudah 40 hari, maka ini makruh hukumnya. Makruh. Hendaknya potong kuku itu sebelum 40 hari. Begitu pula natful ibit, membersihkan bulu ketiak, itu hendaknya jangan lebih dari 40 hari. Lalu di sini beliau membawakan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tabayyana min majmu'ir riwayat annal murada bis-sumrati wal khumrati allati tukhalitul bayat wa annal murada bil bayat al-muthbat ma yukhalitul khumrah wal manfi ma la yukhalituhu wa huwa alladhi taqrahul arabu launahu wa tusammihi ahmaq wa tusammi amhaq. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan tampak dari semua riwayat yang dimaksudkan dengan coklat merah itu adalah putih. Itu adalah putih. Artinya putih masuk ke merah. Dan yang dimasukkan dengan putih musbat itu adalah putih yang dia tidak bercampur dengan merah. Yang bercampur dengan merah. Adapun putih manfi, jadi istilahnya putih manfi, itu artinya putih yang tidak bercampur dengan kemerahan. Dan putih yang tidak bercampur dengan kemerahan itu yang putih banget kulitnya,
tanpa ada campuran sedikit pun, ini adalah warna kulit yang dibenci oleh orang Arab. Yang dibenci oleh orang Arab. Yang mereka menamakannya amhak, yaitu warna amhak. Itu yang putih sekali. Terakhir yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang sifat a'dha'i Rasulillah, yaitu tentang sifat bagian tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih jelasnya di sini sifat tulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini beliau membawakan hadis dari Al-Imam At-Tirmizi, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya ini hadis hasan sahih. Begitu pula dari Al-Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya Ali berkata, kana Rasulullah dokhmul karodis. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karodisnya besar. Apa itu karodis? Nah, di sini katakan bahwasanya karodis adalah jam'ul kurdus, jamak dari kata kurdus. Wa huwa kullu idhamaini iltaqaya fi mifsal, yaitu setiap dua tulang yang saling bertemu di persendian. Contohnya apa? Mankibain, yaitu contohnya bahu. Jadi tulang bahu beliau besar. Kemudian rukbatain, dengkul, daerah dengkul. Warikain, pinggul. Dan juga ada yang mengatakan ru'usul izom. Jadi masuk dengan karodis itu adalah tulang utama yang memopong tubuh kita. Apa aja tulang utama? Yaitu tengkorak. Tengkorak itu tulang apa? Kepala. Tengkorak itu tulang kepala. Jadi kalau tengkorak artinya kepala, tulang kepala, bukan seluruh badan. Itu bukan seluruh badan, tidak disebut tengkorak. Tapi kalau tengkorak artinya tulang kepala. Yang kedua, tulang belakang. Ketiga, tulang dada. Keempat, tulang rusuk. Kelima, tulang gelang bahu. Keenam, tulang gelang pinggul. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tulang-tulang utamanya itu besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau orang yang gagah ya, orang yang gagah, badannya besar. Dan ini cocok bagi seorang yang akan menjadi pemimpin kelak. Inilah yang bisa kita sebutkan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya tentang ini, karena kita hanya menyebutkan tentang beberapa sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.